Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner RMIK Udinus, pilihan tepat, kembangkan ilmu demi masa depan. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 356973 kali. Oke baik Mbak Dira nih, kita lanjutkan tadi ya, yang dulu SMK-nya teknik. Tapi kenapa bisa mengambil jurusan rekamedis nih? Karena dulu jurusan saya itu lumayan susah sih buat, apalagi saya perempuan jadi passionnya nggak di situ. Terus kan sempat bingung nih mau ambil apa. Kebetulan saya juga nggak minat di manajemen atau yang lainnya. Terus saya pengen kesehatan, cuman kalau kesehatan saya pengen nggak yang langsung berhubungan menangani pasien. Nah kebetulan saya cari-cari info dan ada nih di Universitas Nusantara itu ada namanya Prodi Rekamedis. Nah dari situlah saya mencoba kayak pengen nih memutuskan buat masuk di Rekamedis. Jadi pas ya, jadi pengen di kesehatan tapi nggak pengen bersentuhan langsung dengan pasien gitu ya. Jadi pertimbangannya itu karena itu ya. Untuk Dokter Zainal, sebenarnya apa saja sih yang dipelajari di jurusan Rekamedis Udinus ini? Ya, jadi kalau kita kelompokkan secara garis besar gitu ya, jadi ada beberapa pengetahuan yang kita kelompokkan di situ. Misalkan ada kelompok medis, itu yang tadi untuk menyokong karena mereka itu kan melihat data-data rekamedis, jadi ada namanya KKPMT, klasifikasi, kodifikasi, dan penyakit penyerta. Jadi di situ mereka diajari juga sedikit tentang penyakit itu seperti apa, kemudian juga apa hal-hal yang berkaitan, karena nanti pada saat mengkode mereka harus tahu itu. Misalkan seseorang misalkan sakit tipes, oke gejalanya seperti ini, pemeriksaan labnya ada Widal, jadi mereka diberi pengetahuan itu supaya nanti coding yang dibuat itu tidak salah gitu, itu diklasifikasi. Kemudian juga kelompok MIK, manajemen rumah sakit kesehatan. Di sini kalau MIK itu ilmu rekamedisnya, jadi mulai dari proses pendaftaran sampai ilmu-ilmu yang ada di situ, sampai manajemen arsip, bagaimana retensi ya, pemusnahan, bagaimana menata dokumen itu ya baik secara manual gitu ya. Kemudian juga ada manajemen unit kerja. Jadi di sini ada seperti ergonomi, pengaturan dan organisasi manajemen secara umum, termasuk juga statistik tadi. Statistik itu kelompok di statistik itu bagaimana dia mengelola data-data tadi, mengolah data dari data pasien diolah menjadi satu informasi nanti yang bisa dibutuhkan tadi. Kemudian juga yang tidak penting adalah teknologi informasi itu TIK. Jadi di situ ini menunjang. Jadi mereka tuh sebenarnya diajari macam-macam, termasuk PTI ya, data informasi masuk Excel dan lain-lain. Kemudian ada manajemen database, karena harus tahu database kalau mau merancang misalnya di pendaftaran harus tahu inputnya ada nama, nomor gitu ya, prosesnya outputnya nanti jumlah pasien baru dan lain. Jadi ada manajemen database, ada rekayasa perangkat lunak, ada juga rekamedis elektronik, karena sekarang kan kita ketahui bahwa kita sudah cenderung mengarah ke era digital era digital. Jadi di situ diajari termasuk data mining gitu sebenarnya ini juga. Jadi sebenarnya pemrograman juga diajari sebenarnya. Jadi anak-anak ini sebenarnya memang juga ada ilmu komputer begitu. Kalau mereka pintar kembangkan ya bisa juga itu program, tapi intinya di situ ada. Dan tentu yang di sini karena basis tadi berarti berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan. Ya di samping tentu yang paling penting juga orang ini dokumen kan nggak boleh bocor, maka mereka mendapatkan hukum kesehatan dan etika profesi. Jadi harus tahu kira-kira ya disumpah mereka sebelum praktek lapangan ini bahwa data yang itu nggak boleh keluar, seperti ada undang-undang yang mengatur. Jadi pada saat bekerja dia harus tahu persis tentang itu. Dan tentu di sini kaitannya dengan ya termasuk pelayanan prima, TOEFL bahasa Inggris itu ya tambahan, dan itu mungkin ya karena di sini termasuk kewirausahaan yang paling itu ya. Jadi kira-kira itu ilmu dan pembiayaan kesehatan ada, karena di sana dia kan nanti kaitan dengan akademik tadi, kira-kira anggaran yang ya kira-kira itu yang kalau dirinci secara mungkin banyak, tapi ini saya kelompokkan maksudnya yang lebih sederhana seperti supaya masyarakat tahu. Jadi ada kelompok tadi kesehatan dan lain-lain. Jadi ilmu sebenarnya intinya itu banyak juga Pak, tapi jadi bisa semuanya ya, gitu bisa ya Pak. Komputer, bagus bisa komputer tadi kesehatan, juga dia akan rencana tahu, pembiayaan obat juga akan bisa tahu, karena dia obat akan tahu juga waktu coding. Oh ini kok obatnya misalkan metronidazol, oke berarti orang ya. Jadi dia harus mempertimbangkan itu waktu coding juga. Kan nggak mungkin orang tifoid diberi obat cacing, itu kan nggak mungkin. Dia akan membaca itu juga. Jadi harus tahu juga ya Pak. Makanya dia memang waktu coding itu harus melihat itu.
Jadi tidak sederhana ngubah itu enggak, tapi bagaimana dia memahami terminologi, memahami penyakit dan apa. Jadi memang ini yang kompetensi memang yang paling yang ini yang tidak dimiliki oleh lulusan lain adalah ini. Oke. Jadi keunggulan dari jurusan Reka Medis Udinus dibandingkan Reka Medis di universitas lain apa nih Pak? Ya, satu tentu berbasis teknologi informasi tadi, karena di sini kan kita basicnya itu memang dulu kita itu adalah berbasis teknologi informasi. Jadi ada tambahan tadi yang saya katakan, ada data mining, ada mata kuliah yang ini sebenarnya adalah mendukung itu yang, karena kalau yang kurikulum lain mungkin sama, tapi beda tentu juga cara masaknya berbeda karena kita kan asing-asing dosen dan itu. Betul. Dan tentu kita sudah berpengalaman itu ya karena sudah lama sekali. Ya saya kira itu Mbak. Kemudian untuk kan tadi yang dipelajarin aja banyak ya Pak ya. Nah ini untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh jurusan Reka Medis Udinus ada apa saja nih Pak? Ya oke, jadi fasilitas-fasilitas ini saya kira mulai dari ruang kuliah gitu ya. Kita ketahui bahwa ruang kuliah karena D3 ini kan praktek gitu ya. Jadi 60% praktek, 40% adalah teori. Jadi di sini tentu sarana ruang kuliah yang tentu ber-AC, ada lift itu ya, dengan kelas yang kecil gitu ya. Dan tentu lab komputer yang bisa dipakai tadi. Dan tentu juga untuk pembelajaran ya tentu salah satu TV-ku ini juga mungkin keunggulan yang tidak dipunyai oleh yang lain. Karena TV-ku kita bisa seperti apa memberikan pembelajaran juga gitu ya untuk praktek pembelajaran dan lain-lain juga. Tentu kita punya sistem ada kulino gitu ya, kalau kita apalagi sekarang pandemik ini kita ya sudah siap karena Udinus sudah berbasis tadi, jadi punya Siadin, sudah punya siap ya kulino Pak ya. Tentu kita juga punya Meet, Google Meet, punya Zoom dan lain-lain yang sudah bisa digunakan untuk proses pembelajaran tadi ya. Di samping lab khusus yang kita punya, tentu lab khusus ini kan ada lab mini hospital gitu, yang tentu mini hospital ini dikaitkan dengan ya bagaimana sebelum mereka praktek itu tahu dulu gambaran pendaftaran itu seperti ini, kode seperti ini. Jadi mereka itu sebelum praktek nanti sudah tahu gambaran kira-kira masuk. Tentu ya poliklinik kita juga punya dan tentu itu beberapa yang kita punyai yang mungkin yang akan berbeda begitu. Oke, jadi fasilitasnya memang sudah lengkap ya Pak ya dan Iya, banyak. iya. Oke, dan untuk Mbak Dira sendiri nih tadi yang dipelajarin banyak kayak gitu, pusing nggak Mbak? Pusing sih, tapi seru sih. Maksudnya tapi banyak seru ya? pengalaman baru yang didapat selama kuliah di D3 Reka Medis ini. Oke, terus semangat banget nih Pak. Berarti emang nggak salah ambil jurusan Ya, gitu. Pintar juga ya Mbak Dira. Oh, salah satu siswa prestasi mungkin. Iya, betul, pintar maksudnya. Saya tahu, saya sering. Itu Mas Pak yang pintar. Oke, ini kan jurusannya D3 ya Pak, D3 jadi lebih banyak prakteknya. Nah, dilihat di tengah pandemi corona ini gimana nih Pak untuk sistem pembelajarannya? Ya, jadi pada prinsipnya kebetulan kemarin itu posisi yang anak seperti semester 6 itu pas magang itu kita sudah magang dulu, sudah dapat 3 minggu itu waktu itu. Jadi artinya sudah ke rumah PL juga sudah waktu itu selesai. Jadi kebetulan yang semester 6 ini nggak begitu terkendala karena dia sudah melakukan praktek itu. Karena yang paling sulit sebenarnya bukan kita karena satu resiko ya terhadap kemarin itu saya tarik itu karena resiko satu. Kedua adalah rumah sakit juga nggak mau karena sehingga kita tarik tentu. Tetapi dengan kalau yang mahasiswa masih baru ini kita nanti kita taruh di belakang nanti. Jadi kita maksudnya PL-nya kita undurkan ya. Jadi kita ini sudah sepakatan dari profesi. Jadi susunan kurikulum kita geser yang harus ke rumah sakit kita nunggu sampai mungkin nanti akhir Februari atau akhir Juli itu bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau praktek yang lainnya kita ya berusaha menggunakan tadi tatap muka ya Google Meet dan sebenarnya ada namanya virtual reality gitu ya, Pak, Jadi virtual reality itu seperti dibuat video atau lab yang menyerupai gitu dengan apa yang mereka harus pelajari. Nah, itu beberapa gitu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.